Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dalam mata kuliah perkembangan peserta didik, di mana yang beranggotakan yang pertama itu ada Aulia Hamdi dengan NIM 25244. Kemudian dengan saya sendiri Dela Paramita NIM 25254. Dan yang terakhir itu ada Fahrozianto dengan NIM 25251. Pada kali ini kami akan membahas materi mengenai periode, hukum, dan tugas-tugas perkembangan. Baiklah, langsung saja disimak video penjelasan materinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Hamdi, NIM 2520044. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah kami, yaitu periode, hukum, dan tugas perkembangan. Dan saya akan menjelaskan materi periode perkembangan. Pada periode perkembangan anak dan perkiraan rentang usia di tiap periode tersebut. Dengan penggolongan di tiap periode perkembangan, kita dapat menggunakannya untuk menggambarkan perkembangan seorang anak dalam istilah tahap-tahap perkembangan anak, seperti dari kelahiran, bayi, remaja, dan dewasa. Dan perkembangan manusia selalu mengalami proses perkembangan yang cukup panjang. Perkembangan manusia bahkan sudah dimulai dari masa prakelahiran atau masa kandungan menuju ke masa bayi, masa anak-anak, masa remaja, hingga ke masa dewasa. Dan periode-periode perkembangan. Periode perkembangan yang pertama adalah periode prakelahiran, di mana mulai perubahan hingga kelahiran. Selama waktu yang sangat menakjubkan ini, sel tunggal tumbuh menjadi organisme lengkap dengan sebuah otak dan alat untuk berperilaku. Masa ini berjalan kurang lebih 9 bulan, yaitu masa di dalam kandungan. Dan lanjut masa bayi yang kedua. Masa bayi adalah masa yang setelah masa kelahiran, yang terjadi dari usia 18 bulan sampai 24 bulan. Masa bayi ini adalah masa di mana seorang bayi sangat bergantung kepada kedua orang tuanya dan banyak aktivitas psikologis baru yang dimulai, seperti kemampuan bicara, mengatur indera-inderanya, dan tindakan fisik, berpikir dengan simbol, dan meniru perilaku orang dewasa. Dalam masa ini, seorang bayi sangatlah rentan terhadap apa yang mereka lihat, karena bayi meniru sebagian yang dilakukan orang dewasa. Dan yang ketiga, periode anak-anak, yang diawali dengan kemandirian dan merawat diri sendiri seorang anak. Periode ini disebut juga dengan periode anak. Mereka menggambarkan keterampilan dengan bermain bersama teman sebayanya. Pada periode ini, anak akan mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang baru, karena masa ini adalah masa yang dimana orang anak akan mencari atau mengenali diri mereka sendiri. Usia yang mereka mulai pada periode ini adalah 5-6 tahun. Tanda berakhirnya masa ini biasanya pada umur 10 tahun, di mana di masa ia akan mengalami pubertas. Dan yang keempat adalah masa remaja, masa di mana anak beralih dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa. Masa remaja memasuki masa ini sekitar usia 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 hingga 20 tahun. Masa remaja ini dimulai dengan perubahan fisik yang sangat cepat, yaitu pubertas. Perkembangan karakteristik seksual seperti pembesaran payudara, pertumbuhan rambut, pubis di wajah, dan pembesaran suara, dan tumbuhnya jakun seorang anak laki-laki. Pencarian identitas dan kebebasan merupakan ciri utama dari periode ini, periode masa remaja, dan mencari pengalaman-pengalaman yang banyak dan ingin mencoba hal-hal yang baru. Dan selanjutnya, masa awal dewasa, yaitu masa early adulthood, ialah periode perkembangan yang bermula
pada akhir usia belasan tahun atau awal usia 20 tahun dan berakhir pada usia 30 tahun. Ini adalah masa pembentukan kemandirian pribadi dan pembentukan ekonomi, karir, serta menentukan masa depan yang ia pilih dan ia impikan. Dan masa perkembangan ini, dan di masa awal dewasa ini, ia akan banyak belajar tentang masa pemilihan pasangan, belajar hidup dengan seseorang secara akrab, dan memulai keluarga dan mengasuh anak-anak. Dan selanjutnya, masa pertengahan dewasa. Masa pertengahan dewasa adalah atau adulthood ya adalah periode perkembangan yang bermula pada usia kira-kira 35 sampai 45 tahun dan merentang hingga usia 60 tahun. Ini adalah masa untuk memperluas keterlibatan dan tanggung jawab pribadi dan sosial seperti membantu generasi berikutnya dan menjadi individu yang berkompeten. Dan masa dewasa pertengahan ini ia harus mencapai serta dan mempertahankan kepuasan dalam karirnya. Dan yang selanjutnya adalah masa akhir dewasa. Masa akhir dewasa atau late adulthood ialah periode perkembangan yang bermula pada usia 60 tahun atau 70 tahun dan berakhir pada kematian. Ini adalah masa penyesuaian diri atas berkurangnya kesehatan dan tenaga dan menetap kembali kehidupannya akan pensiun dan penyesuaian diri dengan peran-peran sosial baru. Mungkin cukup sampai di sini yang bisa saya jelaskan. Dan materi selanjutnya akan dibawakan saudari kita yaitu Della Paramita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Paramita, NIM 25254. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai hukum-hukum perkembangan. Hukum perkembangan adalah kaidah fundamental tentang realitas kehidupan anak-anak manusia, yang mana telah disepakati kebenarannya berdasarkan hasil-hasil pemikiran dan penelitian. Selanjutnya, itu ada macam-macam hukum perkembangan. Yang pertama, ada hukum konfigurasi. William Strand mengungkapkan bahwa perkembangan yang dialami oleh anak dipengaruhi oleh unsur lingkungan dan unsur bawaan. Proporsi dari kedua unsur itu sangat bervariasi. Pengaruh unsur bawaan dari lingkungan biasanya sama kuatnya, atau salah satu dari unsur itu lebih kuat pengaruhnya terhadap perkembangan dibandingkan dengan unsur yang lain. Contoh, mengajarkan konsep mengenai burung pada anak usia 5 tahun dengan Down syndrome akan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan anak usia 5 tahun dengan taraf kecerdasan rata-rata. Yang kedua, itu ada hukum tempo perkembangan. Setiap anak atau individu memiliki kecepatan perkembangan tersendiri. Anak yang satu lebih cepat berjalan dibandingkan dengan anak yang lain, atau anak yang lain lebih lambat berbicara dibandingkan dengan anak yang lain. Ini menunjukkan bahwa setiap perkembangan yang dialami oleh individu berlangsung menurut tempo kecepatan dari masing-masing anak tersebut. Yang ketiga, itu ada hukum masa peka. Masa peka diperkenalkan dalam dunia pendidikan oleh Maria Montessori. Menurut Montessori, masa peka merupakan masa pertumbuhan ketika suatu fungsi psikis mudah sekali dipengaruhi dan dikembangkan. Misalnya, anak usia 3-5 tahun merupakan masa yang baik sekali untuk mempelajari bahasa ibu dan bahasa di daerahnya. Yang keempat, ada hukum rekapitulasi. Stan Hell mengungkapkan bahwa perkembangan yang dialami oleh seorang anak merupakan ulangan atau secara cepat sejarah kehidupan suatu bangsa yang berlangsung dengan lambat selama berabad-abad, seperti masa memburu dan menyamun. Masa ini dialami ketika anak berusia 8 tahun, yaitu anak senang menangkap binatang, senang bermain kejar-kejaran dan perang-perangan. Yang kelima, ada hukum bertahan dan mengembangkan diri. Dorongan yang pertama adalah dorongan mempertahankan diri. Kemudian disusul dengan dorongan mengembangkan diri. Dorongan mempertahankan diri misalnya dorongan untuk makan bila lapar, dan dorongan mengembangkan diri nampak pada hasrat anak untuk mengenal lingkungannya, berusaha untuk berjalan, bermain, dan lain sebagainya. Yang keenam, itu ada hukum irama perkembangan. Perkembangan berlangsung sesuai dengan iramanya. Irama perkembangan mengemukakan pola perkembangan yang dialami oleh individu. Anak yang sedang giat-giatnya belajar berjalan, kegiatan belajar berbicara sementara itu mereda bila ia sudah dapat berjalan. Kegiatan berjalan itu mereda pula ketika
seluruh perhatiannya dialihkan untuk kegiatan berbicara. Yang ketujuh, itu ada hukum kesatuan organis. Yang dimaksud dengan hukum kesatuan organis adalah bahwa berkembangnya fungsi fisik maupun mental psikologis pada diri manusia itu tidak berkembang lepas satu sama lainnya, tetapi merupakan suatu kesatuan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fahrozianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrozianto, NIM 25251. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan tentang tugas-tugas perkembangan. Menurut Hafigus, tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu, dan apabila berhasil mencapainya, mereka akan berbahagia. Tetapi sebaliknya, apabila mereka gagal, akan kecewa dan dicela oleh orang tua atau masyarakat, dan perkembangan selanjutnya juga akan mengalami kesulitan. Adapun yang menjadi sumber daripada tugas-tugas perkembangan tersebut menurut Hafigus adalah kematangan fisik, tuntunan masyarakat atau budaya, dan nilai-nilai dan aspirasi individu. 1. Masa bayi dan anak-anak, di mana pada masa bayi dan anak-anak ini mereka belajar berjalan, belajar makan makanan padat, belajar berbicara, belajar mengendalikan pembuangan kotoran tubuh, mencapai stabilitas fisiologik, membentuk pengertian sederhana tentang realitas fisik dan sosial, belajar kontak perasaan dengan orang tua, keluarga, dan orang lain. Belajar mengetahui mana yang benar dan yang salah, serta mengembangkan kata hati. 2. Masa anak sekolah, di mana masa anak sekolah ini mereka belajar ketangkasan fisik untuk bermain, pembentukan sikap yang sehat terhadap diri sendiri sebagai organisme yang sedang tumbuh, belajar bergaul yang bersahabat dengan anak-anak sebaya, belajar peranan jenis kelamin, mengembangkan dasar-dasar kecakapan membaca, menulis, dan berhitung, mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan guna keperluan kehidupan sehari-hari, mengembangkan kata-kata hati, moralitas, dan skala nilai-nilai belajar, membebaskan ketergantungan diri, mengembangkan sikap sehat terhadap kelompok dan lembaga-lembaga. 3. Masa remaja, menerima keadaan jasmaniah dan menggunakannya secara efektif, menerima peranan sosial jenis kelamin sebagai pria ataupun wanita, menginginkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab sosial, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, belajar bergaul dengan kelompok anak-anak wanita dan anak-anak laki-laki. Perkembangan skala nilai, secara sadar mengembangkan gambaran dunia yang lebih adekuat. Persiapan mandiri secara ekonomi, pemilihan dan latihan jabatan, mempersiapkan perkawinan dan keluarga. 3. Masa dewasa awal, di mana masa dewasa awal ini seorang mulai bekerja, memilih pasangan hidup, belajar hidup dengan suami ataupun istri, mulai membentuk keluarga, mengasuh anak, mengelola atau mengemudikan rumah tangga, menerima atau mengambil tanggung jawab warga negara, menemukan kelompok sosial yang menyenangkan. 5. Masa usia madya atau masa dewasa madya, di mana menerima dan menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik dan fisiologis, menghubungkan diri sendiri dengan pasangan hidup sebagai individu, membantu anak-anak remaja belajar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan bahagia, mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir pekerjaan, mengembangkan kegiatan-kegiatan pengisi waktu senggang dengan yang dewasa, mencapai tanggung jawab sosial dan warga negara secara penuh.
Faktor sumber munculnya tugas-tugas perkembangan, yaitu adanya kematangan fisik tertentu pada fase perkembangan tertentu. Tuntunan masyarakat secara kultural seperti membaca, menulis, berhitung, dan organisasi. Tuntunan dari dorongan dan cita-cita individu sendiri atau psikologis yang sedang berkembang itu sendiri, memilih teman dan pekerjaan. Tuntunan norma agama. Menurut Robert J. Hapiguers, Mons et al. 1984, Shah 1995, Andreessen 1974, Hapiguers 1976, tugas-tugas perkembangan masa ini adalah belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan bermain seperti bermain sepak bola, loncat tali, dan berenang. Belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis. Belajar bergaul dengan teman-teman sebayanya. Belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya sendiri. Belajar keterampilan dasar dan membaca, menulis, dan berhitung. Belajar mengembangkan konsep sehari-hari. Mengembangkan kata hati, belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi, mengembangkan sikap yang positif terhadap kelompok sosial dan lembaga-lembaga lain. Menurut ahli psikologi lain tentang tugas-tugas perkembangan fase anak 6-20 tahun. Menurut Charlotte Buchler 1930 dalam bukunya yang berjudul The First Year of Life, 1. Fase ketiga 6-8 tahun. Anak belajar bersosialisasi dengan lingkungannya. 2. Fase keempat umur 9-12 tahun. Anak belajar mencoba bereksperimen, bereksplorasi yang distimulasi oleh dorongan penyelidik dan rasa ingin tahunya yang besar. Menurut Elizabeth Behurlock 1978 dalam bukunya Developmental Physiology, 1. Masa anak umur dari 6-11 tahun. Anak belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan. 2. Masa pra-remaja umur 11-12 tahun. Anak belajar memberontak yang ditujukan dengan tingkah lakunya yang negatif. Yang Erik Erikson 1963 dalam bukunya Childhood and Sociality. 1. Anak masa kanak-kanak umur 6-7 tahun. Anak belajar menyesuaikan diri dengan teman sepermainannya. Ia mulai bisa melakukan hal-hal kecil seperti berpakaian, makan, dan lain-lain secara mandiri. 2. Akhir masa kanak-kanak umur 8-11 tahun. Anak belajar untuk membentuk kelompok. Tugas-tugas perkembangan remaja, adolescence. Dalam dewasa, masa ini merupakan masa transisi yang dapat diarahkan kepada perkembangan masa dewasa yang sehat. Knopka dan Pikunas 1976, Kekman dan Riva 1996. Remaja merupakan masa berkembangnya identiti atau identitas. Erik Erikson, Adams and Glota 1983, 36-37, Koger 1977, 92-93. William Kay, menerima fisiknya sendiri berlaku keragaman kualitasnya, mencapai kemandirian emosional dan orang tua atau figur yang mencapai otoritas, mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal dan belajar bergaul dengan teman sebaya atau orang lain baik secara individual maupun kelompok. Menemukan manusia model untuk dijadikan identitasnya, menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuan sendiri, memperkuat kemampuan pengendalian diri atas dasar prinsip atau falsafah, mampu meninggalkan masa kanak-kanaknya.
2. Robert J. Hepigurs 1961 mencapai hubungannya yang lebih matang dengan teman sebaya, mencapai peranan sosial sebagai pria atau wanita, menerima keadaan fisik yang menggunakan secara efektif, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lain, mencapai jaminan kemandirian ekonomi, memilih dan mempersiapkan karir atau pekerjaan, belajar merencanakan hidup berkeluarga, mengembangkan keterampilan intelektual, mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial, memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai petunjuk atau pembimbing dalam bertingkah laku, mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari maupun pribadi maupun sosial. Charlotte Buhler 1933 belajar melepaskan diri dari persoalan tentang diri sendiri dan lebih mengarahkan minatnya pada lapangan hidup konkret yang dahulu dikenal secara subjektif belaka. 4. Elizabeth B. Hurlock 1977 belajar menyesuaikan diri terhadap pola-pola hidup baru, belajar untuk memiliki cita-cita yang tinggi, mencari identitas diri, dan pada usia kematangan mulai belajar memantapkan identitas diri. Erik Erikson 1963 anak mulai memusatkan perhatian pada diri sendiri, mulai menentukan pemilihan tujuan hidup, belajar berdikari, belajar bijaksana. Baiklah, sekian dari video penjelasan materi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.